Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita memasuki season yang kelima dari mata kuliah Mekanika Tanah 1. Di sini kita diperkenalkan dengan gambar elemen tanah. Jadi kalau suatu tanah diambil dari ini misalnya permukaan muka tanah. Di sini nanti ada muka air tanah, atau mat, singkat dengan mat, atau ground water table, atau disingkat dengan GWT. Ada lagi nanti ground water level atau GWL, nah, sama aja. Jadi kalau diambil satu tanah, misalnya di sini di atas muka air tanah atau di bawah muka tanah, misalnya di sini. Ini kita simbolkan dengan pengambilannya A, yang ini B, tanah A dan tanah B. Sekarang kita belajar elemen tanah yang A. Elemen tanah yang B nanti kita pelajari berikutnya. Jadi muka air tanah ini sangat penting diketahui bagi orang teknik sipil, ya. Berapa dalamnya muka air tanah? Di sana dalamnya ya variasi. Kalau misalnya kayak di Panam, Pekanbaru, ya 3-4 meter. Kalau di daerah Jalan Nangka ya bisa 6-9 meter. Kalau di daerah Kulim, Pekanbaru bisa 20-25 meter. Jadi kedalamannya variasi muka tanah ini. Ini kedalaman muka tanah tergantung dari ini muka tanah apa, dasar secara global di Pekanbaru misalnya. Ini tergantung dari kontur tanah. Nah, kalau ini berarti dia dekat. Kalau ini berarti dia lebih dalam. Begitu. Jadi muka tanah ini juga kalau misalnya digali sampai sini ya nggak ada airnya, air sumurnya nggak ada. Tapi kalau digali sampai di sini, air sumurnya ya sampai sini, level air tanah itu. Jadi makanya tidak ada istilah mata air ya di dalam apa. Makanya dalam bahasa Inggris juga mata air itu nggak apa, ya yang ada air mata. Jadi ya level inilah kalau digali nanti airnya masuk dari sini, mesinnya sampai sedalam ini. Jadi selevel muka air tanah. Jadi bagi orang teknik sipil muka tanah ini sangat penting. Bagi ini tadi level apa muka tanah, ini permukaan tanah ya. Jadi kalau ada yang muka tanahnya seperti ini, ya level airnya lebih dekat lagi. Ini matnya ya, muka tanah. Jadi ya bagi orang elektro juga muka tanah ini penting, karena biasanya kalau anti petir itu ada ya, di bawah MCB dipasang ya sampai muka ya dipasang. Misalnya di sini ada rumah gitu, ini ada MCB-nya, jadi dipasang harus sampai sini. Kalau enggak ya nggak ada gunanya. Jadi dipasang harus sampai kedalaman muka air tanah.
Kalau dipasang hanya sampai sini aja ya nggak ada gunanya. Harganya deh, harga itu anti petir biasanya itu seperti itu. Jadi bagi orang teknik sipil ini penting muka tanah. Ini diambil pada lokasi A, gambar elemen tanah. Kita ambil tanah di sini. Nanti kita ambil juga sampel tanah di sini. Kita ambil sedikit ya, kita zoom. Nah, jadilah seperti ini. Jadi elemen tanah seperti ini, dia awalnya tanah itu tentu mempunyai berat atau weight dan mempunyai volume atau V. Jadi simbolnya sudah konsesi internasional ya. Kalau berat itu ya nggak bisa B, ya W, ikuti konsesi internasional ya W. Volume V gitu ya. Kita lihat ya, ini zoom dari elemen tanah yang kita ambil di atas muka air tanah. Jadi tanah yang berada di muka tanah itu dia elemennya seperti ini, ada udara, air, ada air, water, ada soil, ada tanah. Jadi 3 elemen ini. Jadi tanah-tanah yang diambil di atas muka tanah pasti ada 3 elemen ini. Ada elemen udara, elemen air, dan elemen tanah, soil tanah. Oke, di sini berat ya, W ini dipecah jadi 2, ada weight of water, WW, berat air. Di sini ada weight of soil, berat tanah. Sedangkan udara tidak bisa ditimbang beratnya ya, nggak pernah orang nimbang udara. Ini komponen volume ada 3, volume udara ini VA, ini volume of air, volume of water ya, volume air VW, dan volume of soil, volume tanah. 2 elemen ini, kalau volume ini berarti PA tambah PW tambah PS. Gitu juga yang ini, W ini sama dengan WW ditambah WS. Jadi volume adalah volume of air ya, volume udara ditambah volume of water, VW ditambah volume of soil. Ini elemen yang sekali lagi adalah elemen tanah yang berada di atas muka tanah ya. Ini elemen volume of air ya, volume udara dan volume air ini kalau jumlahkan PA ditambah PW sama dengan VW. VW ya, volume of void. Volume of void. Volume rongga udara ya. V-nya itu void. Ini rongga udara. Rongga udara. Oke. Jadi VV sama dengan ini PA ditambah PW. Volume rongga udara sama dengan volume udara ditambah volume air. Jadi volume ini bisa sama dengan PA tambah PW tambah PS, atau bisa sama dengan PP ditambah PS. Jadi V itu bisa sama dengan volume of void ditambah volume of soil. Nah, ini elemen tanah. Oke, kita jelaskan berikutnya. Tentunya di sini ada hubungan antara berat dan volume. Relationship between weight and volume. Relationship, hubungan. Relationship. Nah,
kita coba menghubungkan antara berat dan volume. Nah, sini di persamaan 21 tadi sudah jelas, volume V sama dengan adalah PS ditambah VV, PS ditambah VV, atau sama dengan juga PA ditambah PW ditambah PS. Nah, ini tadi P sama dengan PA tambah PW tambah PS, atau V juga sama dengan PP ditambah PS, atau persamaan 21. Persamaan 22 yang ini, W sama dengan WW berat air ditambah berat tanah, LS. Ada persamaan 22. Ini ada persamaan apa yang baru dikenal, Power ratio atau simbolnya E kecil ya. Jadi penulisan juga hati-hati, ini seperti ini ya. Sini Power ratio ini E kecil sama dengan PP dibagi PS. PP dibagi PS. Jadi ini dibagi ini, itu Power ratio. Jadi Power ratio adalah perbandingan antara volume rongga udara dibagi dengan volume tanah. Jadi kalau bahasa matematisnya, kalau di sini tadi hubungan, kalau dibilang apa rumus E, kita tahu PP per PS. Tapi kalau ditanya apa hubungan antara Power ratio dengan volume rongga udara dan volume tanah, nah, apa hubungannya? Hubungannya adalah E sama dengan volume of void, volume rongga udara, berbanding terbalik dengan volume of soil. Ini kalau bagi ini bisa berbanding terbalik atau dibagi ya. Seperti itu. Kalimat matematisnya, hubungan antara Power ratio dengan volume of void dan volume of soil adalah Power ratio E sama dengan volume of void berbanding terbalik dengan volume of soil. Ini persamaan 23. Kalau perbandingan antara volume of void dengan volume totalnya, ini kalau tadi sini volume tanah, sini volume total, itu namanya porosity atau porositas. Jadi simbolnya N kecil ya, kasih simbol N besar. N besar lain lagi simbolnya. N besar itu simbol dari nilai SPT ya. Jadi masing-masing simbol ini sudah diambil oleh satu kepentingan. Jadi perbandingan antara BV dibagi BS itu Power ratio. Sedangkan ini dibandingkan dengan ini itu nilai porositas. Itu istilahnya. Jadi simbolnya N kecil. Oke. Persamaan 25. Ini degree of saturation. Degree, derajat kejenuhan. Simbolnya S besar. Ini adalah perbandingan antara PW per PP. Jadi perbandingan antara ini dibagi ini. Jadi di sini nilai S ini, nilai derajat kejenuhan nih. Kalau ini muka tanah, ini muka air tanah, ya. Mat. Tanah yang di A ini, misalnya tanah A, kita anggap ini, dan tanah di B. Ya. Ini tanahnya, tanah yang di bawah ini tanah jenuh. Tanah jenuh. Yang di bawah muka tanah adalah tanah jenuh. Yang ini, yang di atas muka tanah tidak
jenuh. Jadi kalau tanah jenuh, S ini sama dengan 1. Degree of saturation-nya 1. Kalau tanah yang tidak jenuh, S-nya tentu lebih kecil dari 1. Bisa 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 sampai 0,9. 0,95 atau pokoknya lebih kecil dari 1. Jadi tanah yang tidak jenuh, nilai derajat kejenuhannya S-nya itu kalau yang di atas pakai tanah dia lebih kecil dari 1. Atau istilahnya kalau di ini S-nya 100% yang 1 itu 100% ya ini lebih kecil dari 100%. Bisa saja dia misalnya 95% atau 96%. Makin ke sini tanah tuh di sini misalnya 0,1, 0,2 sampai sini 0,99 sampai sini 100% S-nya. Jadi seperti itu masalah tanah. Jadi kalau yang di sini tanah yang jenuh S sama dengan PW per PB. Ini sama dengan 1. Berarti nilai ini sama dengan nilai ini. Kalau nilai 1 dibagikan itu berarti nilai volume air dengan volume rongga udara void ini sama. Sehingga nilainya 1 yaitu tanah yang jenuh. Jadi artinya di sini kita lihat di gambar ini. Jadi kalau PW sama dengan PP artinya tanahnya jenuh. Kapan PW sama dengan PP? Artinya tidak ada PA. Kalau PA-nya nggak ada berarti udaranya nggak ada ya. Makanya PW sama dengan PP. Makanya jadi tanah jenuh. Jadi komponen tanah jenuh nanti nggak ada ini. Tidak ada udara ya. Hanya ada air dan tanah. Nah, ini yang dimaksud dengan derajat kejenuhan, degree of saturation. Sekarang kita coba substitusikan bersama 21, 22, 23 dan 24. Ini seperti ini. Ternyata ini nilai power ratio ini ada hubungan dengan nilai porosity. Jadi E sama dengan N dibagi 1 kurang N. Jadi setelah dicari hubungan rupanya mereka berhubungan ya. Makanya mencari hubungan itu penting. Sehingga nanti lebih banyak hubungan yang kita ketahui, lebih banyak kita bisa menyelesaikan masalah. Dalam hidup kita gitu juga, makin banyak kita berhubungan atau bersilaturahmi, makin banyak masalah yang bisa diselesaikan. Dalam hidup kan juga seperti itu. Rumus gitu juga, makin banyak hubungan-hubungan yang bisa kita tampilkan, makin memudahkan masalah yang akan kita hadapi nanti, masalah teknis nanti di lapangan. Oke, jadi E sama dengan N dibagi 1 kurang N. Atau kalau dibalikkan bisa N sama dengan 1 E 1 dibagi 1 plus E. Oke, seperti itu. Sekarang ini kadar air. Kadar air ini water content. Nyebutnya bisa water content, bisa moisture content, bisa kadar air, ya terserah apa yang mau apa. Kalau bahasa Indonesia kadar air. Kalau bahasa Inggrisnya bisa water content, bisa moisture content. Ini adalah W kecil ya simbolnya. Water apa nih? Kadar air ini W kecil. Ini WW dibagi WS. Berat air dibagi berat tanah. Jadi untuk ini, untuk bisa mencoba mencari kadar air ini, Anda harus melakukannya di rumah. Coba mencari kadar air tanah di sekitar rumah Anda. Prosedurnya pertama, ambil tanah ya. Prosedur
prosedur untuk uji W ya, kadar air tanah. Satu, ambil tanah. Ya, misalnya ini permukaan tanah. Nah, ini apa? Buang dulu topsoil ini. Ambil tanah di sini. Kita ini ambil tanah. Timbang. Timbang misalnya beratnya W1 misalnya 2 ons. Karena timbangannya kalau di rumah tidak bisa pakai gram ya. Ini jadikan PR tugas rumah, coba mencari kadar air di sekitar rumah Anda, kadar air tanah. Timbangannya juga tidak bisa pakai gram seperti di laboratorium. Oke. Setelah itu tanah tersebut digongseng. Jangan dikasih minyak. Digongseng hingga kering. Nah, jangan sampai hitam. Kalau hitam berarti angus tanahnya. Nanti dinginkan. Setelah kering dinginkan. Timbang W2 misalnya tinggal 1,5 ons. Dari sini kita dapat kadar air W. Rumusnya tadi WW per WS. Ini berarti W1 ya, berat tanah dalam kondisi sebelum digongseng, yang langkah pertama dikurang berat tanah setelah digongseng dibagi berat tanah setelah nanti bisa dikalikan 100%. Misalnya dari sini dapat misalnya 2 dikurang 1 dibagi 1,5 dibagi 1,5 kali 100. Ini sama dengan 0,5 per 1,5 kali 100. Misalnya ini ya, berarti 33,3%. Ini bisa dicoba untuk pengalaman awal untuk mencari kadar air tanah. Sebenarnya mencari kadar air benda yang lain, misalnya mencari kadar air kayu, silahkan juga bisa. Mencari kadar air batu, silahkan seperti ini. Mencari kadar air kerikil, silahkan seperti ini. Mencari kadar air panas, silahkan seperti ini. Jadi gunakan timbangan ya, mungkin timbangan yang agak kasar lah. Karena di rumah pakai ons, kalau nanti di lab pakai gram ya. Biasanya kalau di lab itu 2 digit di belakang koma, misalnya 4,12 gram, karena timbangannya di lab itu lebih akurasinya tinggi. Karena ini di rumah ya silahkan pakai timbangan yang ada aja dulu. Oke, seperti itu untuk mencari kadar air. Kadar air tanah ya, silahkan dilakukan di rumah. Setelah itu kita masuk ke istilah di persamaan 29, berat volume. Berat volume ini nama lainnya bisa unit weight ya, seperti itu. Bisa kepadatan, namanya juga kepadatan. Berat isi ya juga. Jadi berat volume, berat isi, kepadatan, kerapatan ya juga. Jadi di situ bisa densitas boleh juga. Jadi namanya banyak ya. Berat volume ini banyak. Bisa berat volume, berat isi, unit weight, density, densitas, kepadatan, kerapatan ya gitu juga namanya. Pokoknya kalau ada yang nanya berapa kerapatan benda itu berat volume namanya. Simbolnya gamma ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini gamma sama dengan berat dibagi volume.
W dibagi V. Jadi nanti kalau misalnya mau mengetahui berat gamma air, ya, berapa berat air dibagi berapa volume air. Kalau misalnya mau mencari gamma beton ya, konkret, gamma C, ya berapa berat ininya dibagi berapa volume konkret. Begitu. Seterusnya, setiap apa aja bendanya, silahkan diberikan simbol-simbol kemudian. Jadi di sini gamma tanah, volume atau berat volume tanah, berat isi, ya, silakan namanya apa aja. Prosedur mencari berat volume tanah, prosedur uji gamma ya, gamma tanah karena kita mekanika tanah ya, gamma tanah. Satu, ini permukaan, ambil tanah tuh, ini permukaan tanah, kita buang topsoilnya, kita mau tahu gamma tanah yang di sini. Ambil suatu bentuk tabung. Tabung ini boleh dari paralon, boleh dari besi ya, yang kita sudah tahu volumenya, sudah tahu volume si paralon dan berat si paralon ya, kalau W1 juga sudah tahu. Ini W-nya ditimbang lah paralon ini dan diukur diameter sama tingginya tabung ini ya, sehingga dapat volumenya. Nanti setelah gini kita masukkan paralon tadi ini, ditokok ke sini. Nah, nanti kalau udah penuh tanahnya di sini, ini kita congkel. Nah, nanti langkah yang kedua, timbang. Setelah dia jadi gini bersih, ada isinya tanah gini, timbang, dapat W2. Misalnya kita anggaplah W1-nya ini 1 kilo ya, 1 kilo misalnya, timbang di rumah. Setelah W2 kita timbang misalnya dapat 3 kilogram. Jadi berat ininya, berat tanah atau W ya, itu sama dengan 2 kilogram. Kita udah dapat poin yang mencari ini, dapat W-nya sudah. Sudah itu langkah ketiga. Misalnya diketahui V-nya ini 10 cm kubik, 10 cm kubik. Berarti gammanya sama dengan 2 W per V sama dengan 2 kg per 10 cm kubik. Gamma ini nanti dibikin satuannya, kalau di lapangan ini suka pakai ton per meter kubik. Ini lapangan ya. Kalau di lab biasanya gram per centimeter kubik. Ini di laboratorium yang biasa digunakan. Jadi ini harus dirubah satuan ini. Boleh kesatuan ini
atau kesatuan ini, silahkan dirubah. Jadi seperti itu mencari gamma tanah. Sebagai informasi tambahan dari ini, gamma ini, misalnya kita tahu gamma tanah itu 2 ton per meter kubik. Diangkut, misalnya kita ada seperti ini, diangkut truk seperti ini. Tanah yang ini kita coba gamanya, misalnya kita masukkan paralon tadi itu ke sini, ke dalam apa ini, ke dalam tanah ini, sehingga dapat gamanya misalnya 2 ton per meter kubik. Kalau kita tahu misalnya nanti panjang kali lebar ini dapat tingginya, berarti dapat volumenya. Misalnya volumenya ada 4 meter kubik, berarti diketahui misalnya ini isinya 4 meter kubik, ya, panjang kali lebar kali tinggi nanti. Berarti dari sini makanya gamma ini di teknik sipil ini sangat populer ya. Ini sangat populer. Dari gamma ini kita bisa tahu informasi seperti ini. W berarti W material di dalam truk, berarti gamma dikali volume, berarti 2 ton per meter kubik dikali 4 kubik sama dengan berarti 8 ton. Nanti biasanya di truk ini ada kirnya di sini, misalnya berat kosongnya 4 ton, nah berarti total beratnya ya 4 tambah 8, berarti berat truk ditambah tanah berarti 4 ditambah 8, berarti 12 ton. Nah, jadi pengetahuan tentang gamma ini penting. Apa saja, misalnya kalau Anda sudah mengetahui gamma tanah misalnya segini, atau misalnya tahu gamma beton, gamma konkret C misalnya 2,4 ton per meter kubik. Berapa berat kolom ini misalnya? Kolom yang misalnya diameternya 1 meter, tingginya misalnya 6 meter, ini bisa dicari volumenya, dapat volume, misalnya volumenya misalnya mendekati 6 meter kubik, berarti berapa berat beton ini? Nah, itu tadi W sama dengan gamma dikali P, atau sama dengan 2,4 dikali 2,4 ton per meter kubik dikali 6, berarti 14,4 ton. Nah, jadi informasi masalah gamma ini, gamma yang W per P ini, dengan gamma ini kita bisa mengetahui berat semua. Misalnya berat gedung. Gedung itu komponennya apa aja? Misalnya beton, nah, kita harus tahu gamma beton. Pasangan bata, kita harus tahu gamma dari pasangan bata. Apa komponen gedung itu? Ada kayu, ada atap mungkin. Jadi dengan pengetahuan gamma ini, yang gamma ini, bisa kita mengetahui berat jembatan. Jembatan itu komponennya misalnya beton sama baja.
kita bisa dengan mudah mengetahui berat jembatan itu kalau kita mengetahui gamma si beton dan gamma si baja. Kalau baja mungkin dia jadi beberapa material, misalnya kayak tanah, gamma tanah, ini ya biasanya ton per meter kubik. Ini sama dengan gram per sentimeter kubik ya, atau gram per cc, sentimeter kubik. Jadi ini sama. 1 ton 1.000.000 gram, 1 meter kubik 1.000.000 sentimeter kubik. Jadi 1 ton per meter kubik sama dengan 1 gram per sentimeter kubik, atau 1 gram per cc. Ini sama nih. Misalnya kita tahu gamma atau gamma beton tadi 2,4. Kalau untuk baja biasanya gammanya dia biasanya kilogram per meter, tidak dalam volume ya. Jadi misalnya yang profil baja yang seperti ini, ada profil baja bentuk I, misalnya beratnya per meter mungkin 67 kg per meter, dan lari gitu ya, meter pangkat 1. Kalau udah tahu kita semeternya sekian beratnya ya, kalau nanti ada 10 meter berarti 670 kilo. Kalau nanti di lapangan misalnya Anda cuma menemukan, kalau ditimbang di lapangan misalnya gini, panjangnya misalnya cuma 70 cm, beratnya 47 kilo, nah, berarti 47 kilo ini kalau per meternya berarti 47 kg dikali 100 cm, 1 meternya dibagi 70, nanti dapat berapa ini. Walaupun dapat potongan cuma 70 cm, kita jadi tahu nanti berapa kilogram per meternya. Seperti ini rumusnya, pok 7 dia. Jadi semua material harus tahu gammanya. Untuk tugas silakan Anda cari dari informasi dari Google atau dari mananya. Berat volume ya, seluruh material. Berat volume untuk seluruh material. Banyak itu ya informasi di Google, silakan cari. Sudah itu masalah volume ya, masalah volume. Mungkin kita di lapangan mendapati pasangan bata seperti ini. Ya, pasangan bata yang sudah dirubuhkan ya. Mungkin sompel seperti itu. Kalau gitu ya tidak menentu bentuknya. Kita mau mengetahui volumenya. Nah, ini mudah. Kalau beratnya kita sudah tahu. Kita timbang. Ini pasangan bata misalnya. Sini batanya. Ini batanya juga apa? Tidak lengkap gitu ya. Ada plesterannya. Ini kita buat ini. Ember ukur. Selama ini Anda cuma tahu gelas ukur, silakan yang bisa dimasukkan ini besarnya lebih besar, harus lebih besar ini pada ininya. Nah, nanti ambil botol aqua misalnya yang kita sudah tahu isinya 1,5 liter. Nanti kita isi 2 kali misalnya di sini. Ini setiap ini kita isi, ini berarti isinya 3 liter, 3 gitu kan, sini 6, 9, nah kita kelipatan ini kita isinya 2 kali ini ya, kita masukkan di sini, kita jadi sudah dapat gelas. Nah, gitu seterusnya, ini 18, 21, 24, 4 kali ini, nanti isi air segini. Nah, masukkan ini ke sini. Nanti isinya jadi segini.
Nah, inilah dia volumenya. Mengikuti hukum Archimedes ya. Jadi volumenya itu ini. Ini mudah aplikasi di lapangan, silahkan mencari membuat seperti ini. Jadi menghitung volume benda-benda yang tidak tahu kita ukurannya tidak jelas panjang kali lebar kali tebalnya, kita bisa menggunakan ember ukur atau apa saja lah yang bisa ditandai. Tandai aja. Kita isi 2 ini, nanti 3, 6, 9, 12 gitu terus. Nah, nanti selisihnya berapa? Ini isi kita air semula, dimasukkan ini ke sini. Nah, jadi di sini dia isinya segini ya, ini volumenya. Jadi mudah. Jadi Anda harus bisa mencari berat di lapangan dan mencari volume di lapangan. Ya, kalau tanah tadi mencarinya pakai paralon, ya ini lebih mudah karena ini tahu diameternya, ini tahu tinggi dapat volume. Tapi untuk benda-benda tertentu seperti baja atau potongan-potongan kayu gitu ya, yang kita tidak tahu dimensinya yang membuatnya rapi, ya silahkan. Kalau bisa begitu dicemplungkan langsung dibaca karena tidak ada air yang sebelum ada banyak air yang meresap ke dalam ini. Begitu cemplung, nah tengok berapa ini. Kalau nanti ditunggu lama nanti masuk pula ke pori-pori ini ya, lain lagi nanti volume. Oke, seperti itu. Jadi pengetahuan tentang gamma ini penting. Kalau Anda tahu misalnya suatu jembatan, berapa beratnya? Hitung aja volume betonnya semua. Hitunglah volumenya, misalnya 40 meter kubik. Gamma beton berapa? 2,4 ton per meter kubik. Berarti beratnya gamma dikali volume, berarti 40 dikali 2,4, dapatnya 96 ton. Seperti itu jembatan. Nah, nanti gitu juga bajanya, baja rangka bajanya, yang baja I berapa panjang, yang bentuk gini berapa panjang, yang bentuk H berapa panjang. Nah, ini kan ketahuan berapa kilogram per meternya. Misalnya ini kilogram per meternya 65 kilogram per meter, yang ini 30 kilogram per meter, yang ini misalnya beratnya 80 kilogram per meter. Cari aja ini panjangnya dari gambar berapa di masing-masing. Nah, kalau ketahuan ini misalnya 100 meter, yang ini 200 meter, yang ini misalnya 10 meter, ya jumlahkan aja, berarti ini 6.500 kg atau 6,5 ton. Yang ini 2 kali ini 6.000 kg atau 6 ton. Yang ini 10 kali 80, 0,8 ton. Nah, berarti beratnya semua 13,3 ton. Jadi kalau jembatannya ada 2 materialnya, ya tambahkan aja jumlahnya tambah 13. Materialnya beton dan rangka baja. Jadi mudah. Menghitung gedung juga seperti itu. Kita harus bisa mengetahui menghitung gedung dengan informasi gamma ini. Oke, di sini ada, silakan nanti Anda mencari gamma tanah di rumah ya. Sama kadar tadi udah dikasih tahu prosedurnya, dan mencari kadar tanah. Kalau sudah dapat, nanti kita bisa mengetahui berat volume kering atau dry unit weight, berat volume kering atau dry unit weight, atau gamma D, gamma dry, gamma itu unit weight sama gamma dry. Nah, simbolnya ini aja nanti. Rumusnya gamma D sama dengan pakai ini, gamma dibagi 1 plus W. Nah, jadi kalau misalnya Anda sudah mencari kadar air misalnya 10%, gamanya Anda dapat misalnya 1,8 gram per centimeter kubik. Berapa gamma D-nya? Gamma D berarti pakai rumus yang ini,
gamma dibagi 1 plus W per 100. Berarti 1,8 gram per centimeter kubik dibagi 1 ditambah 10 per 100, berarti 0,1. Berarti sama dengan 1,8 dibagi 1,1. Inilah dapat gamma D. Nah, satunya sama, gram per centimeter kubik. Nah, jadi dari tugas yang ini tadi, mencari kadar air sudah tahu, lakukan di rumah masing-masing. Mencari gamma ini sudah tahu, silahkan bisa mendapatkan nilai gamma D. Atau dry unit weight. Ini gamma D ini yang sangat berkepentingan memakai rumusan ini biasanya orang yang membuat jalan ya, jalan tol, gamma D itu, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, atau jalan landasan pesawat terbang, itu gamma D ini sangat mereka pentingkan informasi ini. Mereka berarti kalau untuk mendapat penting ini, berarti mereka penting dapat ini, penting dapat gamma, nanti seterusnya bisa mendapatkan gamma D. Biasanya yang sangat berkepentingan dengan gamma D ini tuh. Kalau di PU-nya PU Bina Marga yang sesuai apa? Selalu mengerjakan pelaksanaan pengedaran jalan. Ini uraian dari elemen tanah tadi, informasinya sampai di persamaan 210 ini. Sekarang kita coba melihat hubungan lainnya ya. Hubungan antara unit weight atau gamma, ratio atau E kecil, moisture content atau W kecil, dan specific gravity. Ini GS. Specific gravity ini sudah kita pelajari sebelumnya, bagaimana mendapatkannya secara teori, tapi nanti secara praktek kita masuk di lab uji tanah. Ini diuji ya. Oke, di sini ada hubungan WS ya. WS tadi seperti yang ini tadi. WS ya. Berat tanah sama dengan GS dikali gamma W. Sehingga tampak di situ bahwa dari WS sama dengan GS dikali gamma W ya. GS itu specific gravity. Gamma W ini gamma air ya. Gamma water. Gamma air ini biasanya 1 ton per meter kubik atau sama dengan 1 gram per centimeter kubik. Jadi kalau air itu ada kita tahu misalnya 1 tendon air isinya 1,5 kubik, berarti beratnya ya 1,5 kali 1,5 ton. Jadi kalau ada mobil tangki air yang isinya 10.000 liter, 10.000 liter ini sama dengan 10.000 liter ini sama dengan 10 meter kubik. Berapa beratnya? Berarti beratnya 10 ton. Ini volumenya sebagai volume. Ini gamma, berarti berat sama dengan gamma dikali volume 1 dikali 10 sama dengan 10 ton. Jadi kita harus tahu juga berat air itu berapa di dalam satu wadah gitu ya. Walaupun wadahnya kadang 20.000 liter, berarti ya, kalau dia ngangkat minyak ya biasanya gamma minyak itu 0, gamma minyak itu 0,8 ton per meter kubik. Kalau dia ada tangkinya 20.000 liter, ini sama dengan 20 meter kubik.
berapa beratnya, berarti gamma dikali volume sama dengan 0,8 dikali 20, dapatnya 16 ton beratnya. Berat minyak yang 20.000 liter itu ya sekitar 16 ton. Oke, untuk berikutnya di sini ada hubungan antara unit weight atau gamma ya. Jadi gamma air itu 1 ton per meter kubik, V ratio ya, atau E kecil, master content atau W, dan GS specific gravity. Di sini WS sama dengan GS dikali gamma W. Sedangkan kita tahu kadar air sama dengan berat air dibagi berat tanah. Ini dari persamaan sebelumnya yang sudah kita kenal. Persamaan dari 28 WW per WS. Makanya dari sini WW di sini ya, ini sama dengan W kali WS. Sedangkan WS sudah tahu kita, ini berarti WW sama dengan W dikali GS dikali gamma W. Ini dia yang ini. Oke, kita lihat elemennya. Ini elemen tanah yang masih kita lihat yang berada di atas muka tanah ya. 3 elemen, masih ada udara, air, dan tanah. Jadi sini elemen tanah yang di atas muka tanah ya. Oke, W itu sama dengan WW ditambah WS. WS tadi sama dengan ini, GS dikali gamma W. Oke. Yang ini WW sama dengan W kali GS kali gamma W. Oke, yang ini tadi. Nah, sekarang yang ini. Nah, di sini P ya. Sini PW ditambah PS. Jadi PW sama dengan W dikali GS. Ini dari persamaan yang kita ambil yang ini. WW sama dengan ini tadi. W dari sini ya, kali GS kali gamma W. Kita tahu gamma itu W per P. Kita ganti ini. W kali GS. Nah, ini gamma W ini kita jadi berat air per, nah, ini seperti itu. Jadi kita kesinikan jadinya WW per WW ini tentu sama dengan 1 ya. 1 ini sama dengan ini W dikali GS dibagi PW. Nah, dari sini makanya PW sama dengan W dikali GS. Nah, ini. Sedangkan PS sama dengan 1, dia karena distandarkan, tanah itu jadi standarisasinya apapun yang distandarkan nilainya 1. Ada di sini. Sudah itu, sedangkan kita tahu ini E sama dengan PP per PS. Jadi PP dibagi PS sama dengan 1. Berarti E sama dengan PP. Nah, ini PP sama dengan E. Jadi kalau VV sama dengan E, P sama dengan 1, berarti V sama dengan ini tambah ini, berarti 1 plus E. Tuh apanya? Informasinya.
ini kita mencari hubungan-hubungan yang lain dari ini. Itu tanah-tanah yang jenuh ya. Tanah-tanah yang tidak jenuh, maaf. Tanah-tanah yang tidak jenuh. Ini gamma sama dengan W per P. Nah, ini sini W sama dengan tambah W per P. Sini W sama dengan JS kali gamma W. Sini persamaan ini tadi dimasukkan. P ini 1 plus E. Sehingga jadi sama dengan ini. Gamma sama dengan 1 plus W. JS gamma W 1 plus. Kalau di apakan? Kalau misalnya Anda ingin mencari nilai E, berarti mencari nilai point ratio, kalau dari persamaan yang di atas awal tadi, ini E sama dengan ini payah mencari dalam aplikasi di lapangan, realita di lapangan, susah mencari form of weight, sulit. Atau E sama dengan ini, nah, mencari porositasnya juga sulit. Tapi dengan hubungan ini kita bisa gamma sama dengan ini. Oke, dari hubungan persamaan 15 ini, misalnya gamma sama dengan 1 plus W dikali GS kali gamma W per 1 plus E. Gamma kita bisa cari. Seperti tadi, mencari gamma di lapangan. Kadar air juga kita bisa cari. Ini tahu, ini bisa cari. GS ini secara apa? Kita bisa lakukan pengujian di lab. GS mudah melakukan pengujian. Gamma W kita tahu nilainya. Berarti tinggal ini nggak tahu. Ini dicari mudah. Cara persamaan ini kita bisa mencari nilai porositas. Apa? Point ratio E ya. Dari sini nanti Anda juga bisa melakukan apa? Menghitung nilai N. Dengan persamaan sebelumnya. Kalau udah dapat E, nilai N-nya itu E sama 27. Nanti kalau udah tahu misalnya ini 1 plus E. Kalau Anda dapat E misalnya 0,7, berarti dari sini N sama dengan ini berarti 0,7 dibagi 1,7. Dapat nilai porositas. Jadi lebih aplikatif rumus ini dan mudah bisa dicari di lapangan dengan hubungan ini. Sama ini. Begitu juga dengan ini. Gamma D, misalnya kita tahu gamma D, Anda dari tugas rumah itu bisa mencari gamma dan gamma D. Hubungan ini bisa Anda cari E juga. Atau seperti ini. Nah, dari sini untuk tanah yang tidak jenuh, ini derajat kejenuhannya S dikali E sama dengan W dikali GS. Jadi saturationnya berapa, derajat kejenuhannya berapa, misalnya 0,9, E nya berapa, misalnya 0,7, W nya berapa, kita sudah apa dengan tugas rumah itu, dan GS nya berapa, kita sudah mengetahui. GS nanti diuji ya. Jadi yang bisa diuji di aplikasi lapangan, GS bisa diuji. Ini bisa diuji. E ini bisa dicari dari ini. Bersama ini tadi. Jadi S dapat. Berarti S sama dengan W dikali GS dibagi E kecil. E tadi kan seperti yang saya tunjukkan tadi di sini, yang ini. Ini kan dapat E-nya misalnya dari sini. Dan dapat E berarti dapat, W-nya udah dapat, J-nya dapat, E dapat, berarti dapat nilai saturation-nya, degree of saturation-nya, derajat kejenuhan. Itu kira-kira. Nah, ini beberapa pengujian. Jadi maunya uji
kadar air dan berat volume itu beberapa kali ya, supaya bisa karena kalau uji sekali kadang-kadang nilainya mungkin tidak begitu akurat. Nah, ini misalnya tadi yang saya katakan pakai paralon tuh kita ganti dengan ring itu pokoknya yang tahu kita volumenya, ring seperti ini. Nah, kita tahu volumenya berapa, diameter berapa, tinggi berapa, dapat volumenya. Misalnya kita timbang per ring, kita melakukan fungsi pertama ini, batu ring itu diisi tanah, tokok ke dalam tanah, masuk, timbang ring yang sudah ada isi tanahnya, nanti berat tanahnya ini, sedangkan volume ringnya misalnya ini, kadar airnya misalnya diuji ini, ya dapatlah gamma D nya, gamanya sekian, diuji beberapa kali, 3 kali, supaya dapat lebih akurasi ya, dirata-ratakan. Ini uji kadar air, ini seperti yang saya sebut tadi. Kalau di lab seperti ini, diisi cawan ini, ada cawan aluminium ini, mangkok, misalnya beratnya sekian gram, cawan itu diisi tanah seperti ini, ditimbang sekian gram. Sudah itu kalau di lab cawan ini dimasukkan ke dalam oven selama lebih kurang 24 jam, besoknya setelah dingin ditimbang ini beratnya. Jadi berat airnya ya ini kurang ini. Sekarang berat tanah keringnya berarti yang ini dikurang berat cawan, setelah ini, sehingga kadar airnya ini, kadar air berarti berat air 1,3 dibagi berat tanah kering 17,65 dikali 100%, ini 2 kali uji. Apalah rata-ratanya seperti itu. Yang dapat saya informasikan dari sesi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.